Saudara sekalian, salah satu tanggung jawab uh, setiap murid Tuhan, setiap orang Kristen, yaitu bahwa dia harus berdampak di tengah-tengah lingkungannya atau berdampak di tengah-tengah dunianya masing-masing. Metafora yang dipakai Yesus untuk menggambarkan dampak itu atau eksistensi itu atau keberadaan itu, atau juga disebutkan dengan penempatan, ya, placement, penempatan setiap orang Kristen di tengah-tengah dunia ini adalah garam dunia. Jadi di dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Setiap person, setiap individu yang percaya kepada Kristus, dia adalah garam dunia. Saya akan baca ayat itu untuk kita semua. Diambil dari Matius 5 ayat 13 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara, dari ayat ini ada tiga hal yang menyatakan tentang sifat atau atribut setiap orang Kristen. Jadi dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu adalah garam dunia, maka setidaknya ada tiga hal yang menggambarkan atribut garam dunia itu. Ya, mengapa kita disebut sebagai garam dunia dan apa dampak atau konsekuensi atau akibat setiap orang Kristen itu disebut sebagai garam dunia. Nah, saudara, atribut pertama yaitu kamu adalah garam dunia. Atribut pertama adalah dunia. Jadi kamu adalah garam yang dimensi, yang spektrumnya atau yang skopnya, yang dimensi identitasnya itu adalah dunia. Kamu bukan garam yang lokal, kamu bukan garam yang spesifik untuk lingkungan dan tempat tertentu, tapi kamu adalah garam dunia. Ya, itu adalah hal yang pertama, dimensi atau spektrum pertama. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan ketika Yesus menyampaikan hal ini, ya, ada banyak sekali orang yang berkumpul di daerah perbukitan, di salah satu bukit yang berada di dekat dusun atau kampung Genesaret dan Kapernaum. Jadi di antara Kapernaum dan Genesaret, daerah yang berbukit-bukit itu. Nah, di salah satu bukitnya itu Yesus menyampaikan khotbahnya, dan begitu banyak orang yang hadir pada saat itu, dan khotbah di bukit disampaikan. Dan pesan pertama setelah ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sebelum menjelaskan tentang hal-hal yang lain, Yesus menyampaikan bahwa bahwa semua orang yang hadir pada saat itu, mereka yang percaya kepada Yesus, adalah garam dunia. Nah, saudaraku, perkataan kamu adalah garam dunia ini bukan disampaikan di Yerusalem. Kalau disampaikan ke Yerusalem, maka audiensnya itu adalah orang-orang yang posisi sosialnya lebih tinggi, dan pasti mereka memahami ya secara betul apa yang disebutkan dengan garam dunia. Garam dunia. Tetapi hal ini disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Genesaret dan Kapernaum, di mana sebagian besar dari mereka atau mungkin seluruhnya mereka itu adalah orang-orang yang rendah. Orang-orang yang secara sosial memang mungkin ekonomi juga berada lebih rendah, dan mereka itu umumnya
petani, peternak, atau nelayan. Jadi kepada orang-orang tersebut yang mungkin tidak berpikir tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang luas, sesuatu yang hebat, karena memang lingkungan mereka hanya ada di situ. Dan kepada mereka ini Yesus mengatakan begini, kamu adalah garam dunia. Saudara, ini atribut yang sangat luar biasa, bahwa mereka adalah garam dunia. Satu atribut yang besar, meskipun status dan posisi mereka, meskipun fungsi mereka itu kecil. Kerja sebagai orang yang berada di daerah pedesaan, tetapi status mereka adalah status yang besar, yang global, yang begitu luas, yang disebut dengan garam dunia. Saudara-saudara sekalian, ini ingin menyampaikan, ya, atribut pertama ini ingin menyampaikan begini, bahwa setiap orang Kristen, meskipun dia itu kecil keberadaannya, fungsinya, dan perannya, tapi penempatan dan panggilan dia adalah sebagai garam dunia. Nah, saya harap Anda bisa memahami ini. Satu status yang besar, yang begitu besar, meskipun dia adalah seorang yang kecil, seorang yang sederhana, seorang yang mungkin secara sosial dan ekonomiknya itu rendah, tetapi dia adalah garam dunia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah atribut pertama. Mengapa disebut kamu adalah garam dunia? Ingin menjelaskan bahwa kamu adalah garam, ya, satu status yang hebat, yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang di tengah-tengah peran dan fungsinya yang mungkin yang bisa saja kecil, yang bisa saja sederhana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap orang mempunyai dunianya masing-masing. Jadi kalau tadi status yang besar itu, ya, arti atau implikasi dari firman Tuhan ini bahwa setiap orang ditempatkan di dunianya masing-masing. Jadi setiap orang dipanggil dan ditempatkan di tengah-tengah dunianya yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Apabila Anda seorang kepala keluarga, maka dunia Anda adalah yang pertama adalah keluarga. Apabila Anda bekerja di kantor, maka dunia Anda adalah keadaan di kantor Anda. Apabila Anda ibu rumah tangga, maka dunia Anda adalah ibu rumah tangga, ya. Kecuali Anda bekerja juga sebagai ibu rumah tangga yang bekerja. Seorang pemuda, maka dunia Anda adalah di sekitar, kalau Anda masih belajar, Anda masih sekolah, Anda masih kuliah, maka itu adalah dunia Anda. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, maka atribut pertama yaitu kamu harus berada di tengah-tengah lingkunganmu masing-masing. Saudara, ini sangat penting. Seringkali kita terisolasi. Kita tidak menyadari bahwa kita ini harus berada di tengah-tengah lingkungan kita. Kita ditempatkan Allah, ditempatkan Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Dan karena itu eksistensi dan keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan kita itu begitu penting. Jadi pelajaran pertama dari atribut kamu adalah garam dunia, yaitu bahwa kamu harus berada, harus tetap memiliki eksistensi atau keberadaan di lingkunganmu masing-masing, ya, di tempatmu masing-masing. Dimanapun kamu berada, di sanalah kamu dikatakan sebagai garam dunia. Saudara, hal yang kedua, atribut yang kedua tentang hal ini, yaitu bahwa sebagai garam dunia, kamu harus bisa mempengaruhi, ya. Dengan bahasa sekarang dikatakan bahwa kamu harus bisa influence atau mempengaruhi. Dengan kata lain, kamu harus menjadi seorang influencer, ya.
Jadi ketika kamu menjadi garam dunia, maka kamu harus menjadi seorang influencer. Saya ingin baca sekali lagi firman Tuhan ini bagi kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, firman ini ingin menyatakan begini, bagian ini atau frasa tentang tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang ini ingin mengatakan bahwa kamu di tengah-tengah duniamu tadi, kamu harus berfungsi, kamu harus berguna, dan kamu harus mampu mempengaruhi lingkunganmu sebagai garam. Ya, dengan kata lain kamu harus bisa menjadi influencer di tengah-tengah lingkungan keberadaanmu tadi. Saudara-saudara sekalian, apabila kamu tidak mempengaruhi, maka kamu tidak berguna. Apabila kamu tidak menjadi influencer, maka kamu tidak berguna dan kamu akan terbuang atau kamu dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara, pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, memang ada yang disebut garam yang dibuang dan diinjak-injak orang. Itu secara nyata pada saat itu ada, yaitu ketika garam diambil ya dari sumbernya, dan most likely sangat mungkin sumbernya ini dari Laut Mati ya, yang daerah atau perairan yang kadar garamnya tertinggi di dunia, yang tidak jauh dari Galilea ya, dari tanah Yudea pada saat itu. Jadi ketika diambil dan memang tidak bisa dimanfaatkan sebagai garam atau sumbernya yang diambil biasanya lumpur dari Laut Mati itu yang diambil dan diekstraksi menjadi garam, dan apabila tidak bisa lagi digunakan sebagai garam maka dibuang. Dan biasanya ditaruh di pinggir-pinggir jalan sehingga atau dipakai sebagai bahan jalan ya, jalan di desa-desa di sana, sehingga disebutkan bahwa garam yang tidak berguna akan diinjak-injak orang. Jadi saudara sekalian, ini ingin menggambarkan begini, bahwa garam memang harus berguna, harus berfungsi, harus bisa mempengaruhi atau sebagai zat ya yang mempengaruhi yang lain, sebagai zat yang mengasinkan, sebagai zat yang mempreservasi, dan dengan demikian dia harus bisa berfungsi dan mempengaruhi atau yang tadi saya sebutkan influence yang hal yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, ngomong tentang berbicara mengenai peran dari influencer ya. Ada satu perusahaan besar di Indonesia ini yang mempekerjakan setidaknya 20 orang influencer yang hebat ya, yang ternama. Jadi mereka dengan fungsinya sebagai influencer, maka mereka bisa memproklamirkan atau bisa memberitakan tentang keadaan perusahaan. Mereka bisa mempromosikan perusahaan, dan pada akhirnya belum lama ini kesaksian dari perusahaan tersebut di salah satu acara di televisi bahwa dampaknya sangat luar biasa ya kepada customer, peningkatan nilai jual dari perusahaan itu karena adanya influencer tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai influencer, jadi sebagai garam kamu adalah sebagai influencer, maka firman Tuhan ingin mengatakan jadilah influencer, jadilah orang yang mempengaruhi duniamu masing-masing. Promosikan kebaikan di duniamu masing-masing dan proklamirkan ya berita kabar baik, kabar keselamatan di lingkunganmu masing-masing. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, yang pertama tadi yaitu kamu berada dalam dimensi yang luas dengan perananmu yang kecil, tapi statusnya begitu luas, begitu hebat, begitu agung, karena kamu adalah garam dunia. Tetapi yang kedua disampaikan bahwa kamu sebagai garam dunia harus bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarmu. Karena itu jadilah orang-orang yang mempengaruhi lingkungan atau duniamu sedemikian rupa sehingga banyak orang mengerti tentang kebaikan. Banyak orang mengetahui tentang kabar baik. Banyak orang
mendapatkan keselamatan. Karena apa? Karena perananmu sebagai garam dunia, perananmu sebagai influencer. Nah, saudara, yang pertama adalah atribut mengenai skop, dimensi kamu sebagai garam dunia. Yang kedua adalah atribut kamu sebagai seorang influencer, sebagai seorang murid yang mempengaruhi orang lain, yang mempengaruhi duniamu, sehingga orang mengenal tentang kebaikan. Sebagai seorang influencer yang mempromosi kebaikan dan memproklamirkan atau memberitakan kabar baik. Dan yang ketiga, garam dunia adalah atribut ketiga adalah persisten, ya. Jadi persisten itu apa, saudara sekalian? Persisten itu adalah stabil, ya, atau konsisten di tengah keadaan yang sulit atau ekstrim. Jadi kalau disebutkan seseorang yang persisten, artinya bahwa dia lebih dari konsisten. Kalau konsisten itu keadaannya hanya baik-baik saja. Tetapi kalau persisten, dia itu tetap konsisten meskipun keadaannya sulit. Jadi garam dunia memiliki satu sifat, atau garam atau yang disebut dengan table salt atau garam dapur itu, saudara sekalian, natrium klorida mempunyai satu sifat yang menggambarkan persistensi atau stabilitas yang begitu tinggi. Nah, saudara, NaCl, natrium klorida atau sodium klorida itu adalah salah satu unsur kimia, adalah satu zat yang sangat stabil. Jika garam dalam keadaan kering, ya, dan ditempatkan di suhu kamar, maka dia akan bertahan selama bertahun-tahun. Mengapa demikian? Karena yang disebut trace element yang ada dalam garam, yaitu magnesium dan kalsium itu, dia akan mengikat air sehingga garam itu semakin hari akan menjadi keras dan dia tetap garam. Jadi dalam keadaan yang lama dia tetap garam, dalam keadaan yang panas dia tetap garam. Ya, saudara sekalian, dalam keadaan yang kering dan panas atau dalam keadaan yang ekstrim, justru garam itu akan tetap menjadi garam, akan berbeda dengan zat-zat yang lain. Nah, selain itu, saudara-saudara sekalian, garam ini mempunyai yang disebut dengan solubility yang sangat berbeda dengan zat lain. Sebagai contoh, saya beri contoh di sini, yaitu gula. Jadi begini, kalau garam, sedikit saja garam, maka dia sudah bisa memberi rasa asin. Nah, ini agak berbeda dengan gula. Jadi kalau Anda mempunyai berat atau jumlah garam yang sama dan gula yang sama, lalu kemudian ditempatkan atau dicairkan di dalam jumlah air yang sama, volume air yang sama, maka saudara sekalian, garam akan mempunyai solubilitas yang lebih rendah. Artinya dengan jumlah yang sedikit dia sudah bisa mengasinkan. Sementara kalau gula dengan jumlah yang sama, ya, dengan jumlah garam tadi, dia belum tentu memberikan rasa manis. Nah, ini mengatakan begini, saudara sekalian, dalam keadaan itu pun garam mempunyai kemampuan yang begitu hebat, yang luar biasa, di mana dia dalam keadaan kering dia tetap garam, kemudian di dalam keadaan ketika dicairkan dalam jumlah yang sedikit dia sudah bisa mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan yang tadi saya sebutkan dengan sifat persistensi. Jadi di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang ekstrim, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jadi garam menggambarkan, atau metafora yang menggambarkan bahwa seorang Kristen dalam keadaan yang sulit dia harus tetap berfungsi sebagai garam. Dalam keadaan di mana keadaan ekstrim, ya, di mana hal-hal yang lain atau orang-orang yang lain mungkin mundur, maka kamu harus tetap ada di sana, di tengah-tengah duniamu itu. Karena kamu mempunyai persistensi yang tinggi, stabilitas yang tinggi sebagai garam.
Nah, saudara, apa artinya bagi kita? Bagi kita ini berarti demikian, bahwa sebagai garam, ya, di samping panggilan atau penempatanmu itu yang memiliki status yang luar biasa, yaitu garam dunia. Tetapi meskipun fungsi dan peranan Anda itu kecil dan hanya lokal, tapi Anda adalah garam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ngomong mengenai atribut yang kedua, yaitu tentang bahwa sebagai garam kamu harus bisa mempengaruhi. Kamu adalah influencer. Dan yang ketiga, sebagai garam kamu harus tetap memiliki stabilitas. Kamu harus tetap persisten di tengah-tengah keadaan yang sulit. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana untuk bisa menjadi fungsi yang pertama di tengah-tengah dunia dengan tetap mempengaruhi? Tidak ada cara lain, kamu harus tetap persisten. Dan untuk bisa menjadi tetap memiliki stabilitas yang begitu diperlukan sebagai garam, tidak ada cara lain selain kamu bergantung pada Tuhan. Jadi hanya dengan bergantung pada Tuhan, hanya dengan bersandar pada Tuhan yang telah menempatkan kamu sebagai garam, maka kamu memiliki apa yang disebut dengan persistensi yang tinggi, sehingga kamu bisa ditempatkan di tengah-tengah lingkunganmu dan kamu bisa berfungsi sebagai influencer atau orang yang mempengaruhi, yang memberitakan kabar baik, yang menyampaikan kabar baik kepada lingkunganmu. Kamu adalah garam dunia. Apabila garam itu menjadi tawar, tidak ada cara lain selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saudara, statement ini sebetulnya bahasa yang agak retorika. Yesus ingin mengatakan begini, bahwa kamu adalah garam dunia. Dan karena itu kamu tidak mungkin menjadi tawar. Kamu harus tetap asin. Kamu harus tetap berfungsi sebagai garam. Dan untuk berfungsi sebagai garam, kamu harus tetap bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Dan karena itu kamu harus tetap bergantung pada Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, pesan firman Tuhan pada hari ini yaitu bahwa jadilah garam dunia. Jadilah garam dunia, hendaklah berfungsi di lingkungan atau dunia Anda masing-masing. Jadilah influencer. Influencer yang bekerja untuk Tuhan. Influencer yang membawa kebaikan. Yang memberitakan kabar keselamatan. Dan dengan persistensi melakukan itu di tengah-tengah lingkungan yang mungkin saja menurut banyak orang itu sulit. Tetapi kamu diberikan kekuatan untuk menjadi dan menjalankan peran dan fungsimu sebagai garam dunia. Tuhan berkati saudara sekalian.